Technical view pound sterling 6 Juli 2020 per jam 11:31 waktu Indonesia bagian barat, high 1.2492 dan low 1.2468, running price 1.2491. Baru saja break high dan kita akan lihat potensinya apakah dia sanggup untuk melewati area 61.8% apa tidak. Anyway, kalau dilihat dari potensi pergerakannya sebetulnya ini sedang mencoba untuk mengalami pemulihan ataupun kenaikan lebih besar lagi ya. Apalagi setelah tekanan-tekanan yang terjadi lalu kemudian dia berhasil rebound, tapi rebound pun relatif terbatas diakibatkan oleh no deal Brexit yang dikhawatirkan terjadi pasca kemarin pertemuan antara Uni Eropa dan juga Inggris kembali tertunda. Lalu kemudian menurut saya ini adalah kabar baik ya, di mana Andre Bailey sebagai gubernur Bank of England mengisyaratkan tentang kemungkinan akan diadopsinya negative rates untuk Inggris. Kenapa ini bagus? Karena kemungkinan potensi ini justru akan mensupport ekonomi Inggris jauh lebih baik. Sehingga kemungkinan ini juga termasuk salah satunya untuk mengantisipasi no deal Brexit juga dengan keadaan wabah virus corona yang masih berjalan. Oke, lalu kemudian area resisten 1.2516 berarti kita tandai, lalu kemudian area selanjutnya mungkin saja akan berada di kisaran 1.2573. Tapi untuk kali ini kalau melihat dari potensi candlestick ini masih cukup relatif terbatas dan investor cenderung wait and see sebetulnya. Apalagi sore ini tidak ada data yang sangat-sangat menggigit untuk Inggris sehingga kemungkinan potensinya akan relatif sideways. Dan di grafik H4 kalau kita lihat potensi pergerakan ini sebetulnya kemarin sudah sesuai dengan perkiraan, dia hanya turun sementara lalu kemudian rebound. Dan lalu kemudian untuk kali ini saya mencurigai kemungkinan area resisten 1.2528 itu akan menjadi area double top. Dengan catatan kalaupun ini double top maka kemungkinan area yang akan mengkonfirmasi adalah area neckline yang secara kebetulan berada di area 1.2442. Sehingga kemungkinan untuk kali ini, kalaupun dia ada rally ke atas, saya akan menantikan area tersebut sebagai sell on rally, kurang lebih di area 1.2510 ataupun 1.2525, dengan target pertama adalah 1.2465 dan target kedua adalah 1.2426. Stop loss kurang lebih di 1.2575 dengan antisipasi kemungkinan potensi kelanjutan dari kenaikan yang akan terjadi. Lalu kemudian sedikit mengintervensi dengan weekly chart. Weekly chart untuk kali ini kalau Anda lihat dengan potensi candle kemarin, di pekan kemarin ditutup dengan bullish, berarti pekan ini akan didominasi dengan bullish. So, akan relatif baik kalau misalkan di hari Senin biasanya dia akan terjadi koreksi, lalu kemudian di hari Selasa, Rabu, Kamis mungkin saja akan melanjutkan rally dengan beberapa catatan data ekonomi yang akan dikeluarkan oleh zona Inggris. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 6 Juli 2020 per jam 11:35 waktu Indonesia bagian barat, high 1.1283, low 1.1242, running price 1.1280. Oke, dengan pembukaan 1.1243 saya rasa ini menjadi area low sama dengan area open, artinya dominasi untuk area kenaikan akan terjadi. Oke, cup and handle lagi-lagi saya ingatkan kita masih dalam fase tersebut dan bagian handle masih sangat menggemaskan, sangat dinantikan. Oke, kali ini saya membawa kabar bagusnya adalah tentunya dari sekian banyak currency versus dolar, meskipun kalau kita lihat dari potensi pergerakan dalam satu pekan terakhir relatif tertahan dengan range yang cukup tipis untuk Euro USD, tapi secara berita, outlook beritanya kurang lebih tekanan dari pengadilan Jerman sudah relatif berkurang sehingga kemungkinan potensi ini akan disoroti adalah dana pemulihan Uni Eropa yang akan dilakukan pembahasannya tanggal 17-18 Juli. Seperti apa yang sempat saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, maka kemungkinan market discount akan terjadi beberapa waktu sebelumnya karena informasi yang saya dapatkan ada kemungkinan potensi tersebut akan disetujui. Demikian pula dengan outlook dari Citigroup ya, yang juga sudah merubah atau merevisi outlooknya atau pandangannya. Kali ini dia mengamati tentang Euro USD yang kemungkinan juga akan mengalami kenaikan. So, prepare for the best scenario yang kemungkinan akan terjadi kenaikan lanjutan dan potensi dari cup and handle akan kembali terwujud. Kita sedikit lirik dari grafik weekly juga memiliki areal candlestick yang sangat meyakinkan setelah sebelumnya, 2 pekan sebelumnya ditutup dengan potensi jarum yang menjulang ke atas. Inilah
areal yang kita sebut dengan inverted hammer, lalu kemudian ini spinning tops dengan bullish spinning tops, maka kemungkinan potensi pekan ini masih bisa untuk mengalami kenaikan. So, dengan skenario tersebut di grafik H4 kita sesuaikan arealnya descending line, lalu yang kita sempat curigai sebagai descending triangle, ternyata lagi-lagi areal merah ini sama sekali tidak tersentuh meskipun sudah 6 kali untuk dites, ternyata kemarin hanya mencapai areal tengah lalu kemudian dia rebound kembali. Dan untuk kali ini 1, 2, 3, artinya ini sudah 3 kali trial dan berujung kepada kegagalan, dan kali ini saya rasa ini bisa saja akan saatnya untuk menembus, apalagi kalau kita lihat zoom seperti demikian, ini sudah berada di atas area garis. Oke, so untuk kali ini sesuai dengan apa yang sempat saya share tadi pagi, saran saya untuk Euro USD adalah buy on breakout. Kali ini saya memanfaatkan breakout dari areal trendline tersebut. Ini mirip dengan kasus yang terjadi pada pound sterling beberapa waktu lalu. Tembus, maka silakan follow buy dengan target atau areal 1.1287, 1.1295, siap-siap untuk buy. Target pertama adalah 1.1325 dan target kedua adalah 1.1380. Stop loss kurang lebih saya antisipasi di areal 1.1216 in case ternyata dia kembali menjulurkan tekanan ke bawah. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.